Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Ibu anak dua yang tinggal di kontrakan yang jauh dari orang tua dan saudara. Nah jadi ini aku pagi-pagi sekitaran jam 7 aku ke warung sayur ya teman-teman. Karena minggu ini tuh aku lagi kecapean banget. Jadi minggu ini juga aku nggak putrep. Jadi aku cuma beli sayur cuma buat 2 harian ini aja. Karena posisinya suami aku nih lagi shift malam, jadi 2 hari ini ada di rumah. Hari ini tuh lagi mau shift malamnya, besok pulang dari shift malamnya. Jadi hari ini aku mau masak dan besoknya juga mau masak juga. Mumpung anak aku ada yang jagain, jadi aku mau masak. Kan kalau misalkan ada yang jagain kita bisa lebih santai. Terus juga aku kalau misalkan lagi masak nggak harus yang namanya gendong-gendong anak aku ya kan, agak ribet juga. Takut kena kompor, maksudnya takut kena penggorengan ataupun kena minyak. Nah ini alhamdulillah kita udah pulang. Jadi ini yang aku beli macam-macam ya, ada buah juga. Dan ini untuk stok cuma buat 2 hari ya teman-teman. Jadi aku tadi ke warung sayur itu habis 59.000 ya teman-teman. Itu udah termasuk sama buah. Nah jadi harga buah semangka itu 9.000 dan sayap ayam 18.000. Aku juga ada beli oncom, harganya 2.000. Cabai campur itu 5.000, bawang 6.000 sama kemangi 2.000, sayur bayam itu 3.000, jagung 3.000 dan sama cumi asinnya itu satu bungkus 10.000, tapi nggak kelihatan ya karena nyempil tuh di bagian belakang ayam. Nah langsung aja aku mau masak karena mumpung anak aku lagi dijagain sama pak suami nih. Yang pertama aku mau masak nasi dulu, ini cuci beras dulu karena aku tadi belum masak nasi. Nah jadi anak aku nih lagi anteng sama pak suami karena dijagain ya, diajak main sama pak suami. Jadi mumpung ada pak suami aku agak sedikit nyantai nih masaknya, nggak yang harus gendong-gendong anak gitu ya. Kalau misalkan lagi nggak ada pak suami aktivitasnya tuh susah banget karena setiap aku ke dapur atau aku lagi cuci piring itu selalu anak kedua aku tuh ngebuntutin aku terus, jadi pengen minta gendong terus. Kadang kalau misalkan anaknya lagi nggak tidur, kan nggak setiap saat tidur ya teman-teman, itu pun aku kalau misalkan lagi anak aku yang kedua ini lagi tidur, aku udah buru-buru ngerjain kerjaan rumah gitu ya, tapi tetap aja anaknya tuh udah kebangun duluan sebelum pekerjaan aku itu selesai. Nah jadi kalau misalkan ada pak suami itu di rumah gitu ya, lagi posisinya lagi libur ataupun lagi opersif, jadi aku agak sedikit nyantai gitu ya masaknya, enggak yang namanya harus terburu-buru, terus juga enggak terlalu capek karena harus ngegendong. Nah itu lumayan banget ya ngebantu aku, sedangkan aku di sini emang gak ada siapa-siapa ya, cuma dibantuin sama pak suami doang. Jadi kalau misalkan dia tuh lagi libur, itu kesempatan aku kayak buat istirahat gitu. Jadi kalau misalkan di video itu ya suami aku nggak bantuin gitu, itu karena ya di belakang layar itu suami aku jagain anak aku. Jadi aku memilih pekerjaan rumah aku yang handle semuanya. Tapi emang ada beberapa yang kayak ngejemurin, kalau misalkan lagi enggak tag video itu suami aku selalu bantuin. Pokoknya suami aku tuh alhamdulillah mau ngebantuin ya, setidaknya memilih jagain anak. Aku sih seneng ya, soalnya kalau misalkan pak suami yang ngerjain pekerjaan rumah kayak misalkan cuci piring gitu ataupun masak sih bisa juga ya, cuma ya kadang aku juga harus ikut campur gitu ya, daripada nanti masakannya malah nggak enak atau apa gitu ya, amburadul lah istilahnya.
dapur aku jadi malah berantakan banget. Jadi mendingan aku aja yang ngerjain pekerjaan rumah gitu. Suami aku bukan gak mau bantu, dia tuh bantu kayak jagain anak aku, itu udah termasuk ngebantu ya, ngebantu banget malah. Kalau misalkan anak aku lagi rewel, dia ajak ke depan gitu. Jadi akunya bisa fokus buat beberes dan masak. Nah jadi kalau misalkan aku yang ngerjain pekerjaan rumah, kayak misalkan lagi masak nih ya, itu bisa sambil nyuci piring gitu. Terus juga kalau misalkan lagi masak juga bisa sambil nyuci baju, ataupun misalkan lagi cuci piring bisa sambil cuci baju juga. Emang suami aku juga bisa sih ya, tapi aku memilih untuk suami aku tuh jagain anak aku aja, karena itu juga bisa jadi bonding untuk antara anak sama ayah ya teman-teman. Jadi itu salah satu pemanfaatan aku, karena kan pas suami itu pulang kerjanya tuh malam sekitaran jam 7:30, 8. Nah jadi pagi-pagi 6:30 itu udah berangkat kerja. Maka dari itu bermainnya itu kan sebentar ya, paling misalkan pulang kerja setengah jam atau 15 menit itu bermainnya. Nah jadi kalau misalkan suami aku lagi ada di rumah, ya udah aku serahin anak-anak aku buat main sama suami aku gitu. Karena kan waktu bermain sama ayahnya itu lebih sedikit ya ketimbang sama aku. Kalau aku kan udah 1 harian full, terus juga setiap hari. Kalau misalnya sama ayahnya itu di waktu-waktu tertentu, kayak misalkan pas pulang kerja, terus juga pas lagi libur sama lagi opersip aja. Kalau misalkan sama aku tuh udah bosan gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan lagi pas libur itu main sama anak-anak ya, walaupun emang mainnya tuh cuma di rumah, tapi lumayan buat quality time sama anak-anak di rumah. Karena kalau misalkan mau main ke playground itu aku yang jagain malahan ya, pas suami tuh paling nungguin aja di depan. Nah jadi ya kebanyakan ya emang sama aku gitu kalau misalkan lagi di luar. Soalnya kan kalau misalkan pas yang jagain juga percuma ya teman-teman, anaknya tuh nggak mau, pinginnya tuh sama aku aja. Oh iya, aku juga nggak serahin anak-anak aku tuh seharian sama pas suami, itu enggak. Paling cuma kayak misalkan aku habis masak, pokoknya aku habis beberes itu baru nanti aku ambil lagi. Kalau misalkan anaknya juga belum nangis, ya udah aku masih kasih pas suami. Tapi kalau misalkan anaknya udah nangis, udah pengen bareng sama aku, ya udah aku ambil gitu. Jadi aku kasih istirahat pas suami buat kerja shift malam juga kan. Dan juga kadang aku minta waktu buat aku tidur siang kalau misalkan anak-anak aku tuh siangnya nggak pada tidur gitu. Jadi aku minta waktu sama pak suami buat jagain anak-anak aku. Nah oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.